Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum aku ke pembahasan inti, pasti teman-teman belum tahu nama aku kan? Tak pasti dalam pikirannya dan hatinya, siapa dia? Mau apa di video ini? Oleh karena itu, ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, aku akan memperkenalkan diri. Boleh kan? Boleh deh. Boleh ya? Perkenalkan, nama saya Dina Agustina, tingkat 1, S1 Keperawatan kelas B. Di sini saya akan menyampaikan 3 insight yang saya pelajari dalam komunikasi keperawatan dalam semester 1 ini. Dalam 3 insight itu terdiri 1. Apa itu komunikasi? 2. Apa itu komunikasi verbal dan non-verbal? 3. Apa itu komunikasi efektif? Saya akan jelaskan satu persatu ya. Insight yang pertama, yaitu apa itu komunikasi? Komunikasi adalah pertukaran pesan-pesan yang ditulis. Selain itu, komunikasi adalah pertukaran informasi atau hiburan melalui kata-kata atau percakapan ataupun metode lainnya. Tujuan komunikasi agar pesan yang disampaikan dimengerti orang lain dan menggerakkan orang lain untuk melakukan sesuatu. Fungsi komunikasi terdiri dari 4. Yang pertama, kendali. Komunikasi bisa berfungsi mengendalikan seseorang atau anggota. Yang kedua adalah motivasi. Komunikasi bisa menyampaikan motivasi kita untuk seseorang. Yang ketiga, yaitu ungkapan emosional. Kita bisa mengungkapkan emosional kita menggunakan komunikasi melalui percakapan, mengirim pesan, ataupun lainnya. Yang keempat yaitu informasi. Komunikasi bisa berfungsi untuk menyampaikan informasi apapun, mau itu informasi pendidikan, tentang perkuliahan, apapun itu. Selanjutnya, elemen-elemen komunikasi. Yang pertama, komunikator. Komunikator adalah orang yang mengirim pesan. Yang kedua, pesan. Pesan adalah keseluruhan yang dikirim oleh komunikator. 3. Channel. Channel adalah media saluran yang mengirim pesan tersebut. Yang keempat adalah komunikan. Komunikan adalah penerima pesan. Yang kelima, feedback. Feedback adalah respon terhadap pesan tersebut yang diterima oleh komunikan. Insight yang kedua yaitu komunikasi verbal dan nonverbal. Komunikasi verbal adalah seluruh simbol yang menggunakan satu kata atau lebih. Komunikasi verbal adalah sasaran utama untuk mengungkapkan pikiran kita, perasaan kita, dan apa maksudnya, dan lain-lain. Komunikasi nonverbal adalah isyarat yang tidak menggunakan kata-kata, contohnya dengan gestur tubuh, mimik wajah, gerakan mata, terus sentuhan, dan lain-lain. Komunikasi verbal yaitu komunikasi yang setiap hari kita lakukan seperti sama teman, keluarga, dan dosen. Terus contoh komunikasi nonverbal yaitu saat kita memberi instruksi kepada teman-teman kita agar tidak berisik. Contohnya saat menggunakan gerakan tangan di bibir kita seperti ini, itu adalah contoh komunikasi nonverbal. Otomatis kita menginstruksikan kepada teman-teman kita untuk berdiam. Kalau menggunakan sentuhan, contohnya seperti saat teman kita curhat, gerakan nonverbal kita yaitu mengelus punggungnya agar teman kita lebih tenang. Terus contoh nonverbal selanjutnya yaitu saat kita berkomunikasi dengan seseorang. Terlihat kita tidak nyaman saat kita melakukan komunikasi nonverbal, gerakan yang terlihat bahwa kita itu tidak nyaman dengan komunikasi tersebut. Insight yang ketiga yaitu komunikasi efektif. Komunikasi efektif adalah proses penyampaian pikiran, perasaan yang melalui bahasa baik verbal maupun nonverbal yang didengarkan, bicarakan, ungkapkan. Dan komunikasi efektif adalah pertukaran informasi individu dengan individu terkait.
Tujuan komunikasi efektif adalah memberi kemudahan dalam memahami pesan yang disampaikan antara pemberi pesan dan penerima pesan, sehingga bahasanya lebih jelas dan lebih lengkap. Langkah-langkah membangun komunikasi efektif yang pertama, mendengarkan lawan bicara. Saat kita berbicara, kita harus mendengarkan dengan baik dan menatap wajah lawan bicara kita. Yang kedua, jangan memotong pembicaraan lawan bicara kita. Yang ketiga, yaitu perhatikan gaya bahasanya. Seperti kita bicara dengan teman, dengan dosen berbeda kan, kita harus memperhatikan gaya bahasa kita. Yang keempat, yaitu memperhatikan komunikasi nonverbalnya. Mungkin saya cukupkan pembahasan ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Mari kita tingkatkan komunikasi efektif kita agar komunikasi kita lebih baik lagi. Semangat! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.